Baik, Ibu Bapak hadirin yang Allah Ta'ala muliakan, langsung saja kita akan bicara bahwa doa nubuat ini jika dibaca setiap hari, setiap malam gitu ya, satu kali saja, maka dia akan berkhasiat seperti dicintai, kemudian dijauhkan dari penyakit, dikuatkan giginya, ditampankan wajahnya, dan lain sebagainya. Namun jika saudara merasa, sekali kayaknya saya masih sanggup lebih dari itu, saudara baca setiap habis sholat, misalkan sekali, itu subhanallah, lebih kuat lagi khasiatnya, wibawanya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan rincikan khasiat-khasiatnya. Ini yang saya ingin sampaikan, cara membacanya, jumlah-jumlah yang ingin saya sampaikan itu. Jadi kalau minimal dibaca setiap malam satu kali, kalau memang bisa sanggup lebih dari itu, dibaca setiap habis sholat sekali. Kalau saudara memiliki satu hajat yang besar, kemudian saudara ingin sekali menikmati nubuat ini, saudara bisa baca 50 kali sekali baca di waktu malam hari. Tapi kalau bisa dibacanya 3 malam berturut-turut. Atau saudara masih ingin sekali melakukan 7 malam berturut-turut, 50 kali. Atau saudara ingin mendawamkan doa nubuat ini, saudara bisa baca 100 kali setiap malam. Maka dengan begitu saudara akan melihat keajaiban dalam hidup saudara. Baik, tentunya pada saat membaca doa nubuat, mengawali baca doa nubuat itu di waktu subuh, itu harus menggunakan tawasul, menghadirkan para nabi, para ulama, para aulia, dan 7 raja malaikat. Seperti pada video-video sebelumnya yang sudah saya sampaikan tentang tawasul kepada nabi, kepada 7 malaikat, dan kepada aulia, serta guru-guru kita. Apa tujuannya? Agar pembacaan awal nubuat kita di pagi hari disaksikan oleh mereka. Yang kedua, agar sanad kita sampai kepada guru-guru kita yang kemudian berakhir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ingatkan kembali tentang tawasulnya. Kalau memang nanti video ini masih terlalu panjang, kita akan belah dua. Liridha'illahi ta'ala, untuk keridhaan Allah Ta'ala, itu boleh antum baca sekali langsung Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Al-Fatihahnya wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin khususon ila Nabiyullah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Antum baca lagi summa ila Nabiyullah Zakaria alaihi salam, summa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin khususon ila hadrati Jibriyail wa ila hadrati Sarfiyail wa ila hadrati Mikiyail wa ila hadrati Kasfiyail wa ila hadrati Syamsamail wa ila hadrati Ruqayail wa ila hadrati Anniyail, thumma ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah Abu Bakrin Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah wa jami' tabi'in at-tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma ila hadrati jami'il awliya'i wasyuhada khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, tsumma ila hadrati Syekh Abu Hasan Ali As-Sadili, tsumma ila hadrati Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, tsumma ila hadrati Kiai Haji Abdul Khaliq Ali, tsumma ila hadrati Haji Arsyad bin Fadil, tsumma ila hadrati, yang kemudian yang memberikan ijazah ini Kiai Haji Mahfudin bin Arsyad. Al-Fatihah. Baru kemudian saudara baca Al-Fatihah sekali lagi khusus untuk hajat saudara. Khususon li jami'i hajati, sebutkan hajatnya Al-Fatihah. Nah, pada saat baca Al-Fatihah untuk hajat saudara ini, pada kalimat iyyaka nasta'in saudara ulang 11 kali. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in diulang 11 kali. Ini pada waktu subuh nih. Khusus pada waktu subuh saja, baru kemudian saudara baca doa nubuat 1 kali saja.
Nah itu kalau saudara ingin baca setiap habis sholat 1 kali silahkan. Yang tawasulnya hanya pada waktu subuh saja. Atau saudara setiap malam saudara rutinkan membaca 1 kali saja ketika hendak tidur atau sholat malam silahkan. Kalau pada sholat malam saudara ingin baca 3 kali silahkan. Baca 7 kali silahkan. Baca 50 kali itu benar-benar memang untuk hajat yang besar. Tapi kalau saudara berhasil membaca 100 kali setiap malam di atas jam 12, saudara akan melihat betapa ajaibnya hidup saudara. Penuh dengan keindahan. Banyak hal-hal yang saudara akan terkejut di dalamnya. Baik, begitupun cara membacanya, ada tekanan-tekanannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zis sultanil azim, wadzil mannil qadim, wadzil wajhil karim, wa wadi kalimati tammat, wa da'watil mustajabah, aqilil hasan wal husain, min anfusil haq, ainil qudrata wan nazirin, wa min ainil insi wal jinni, wa in yakadul ladzina kafaru layudlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Wa mustajaba Luqman Hakim wa warisa Sulaiman wa Daud alaihi wassalam. Nah, di situ disebutkan ada Luqman Hakim dan apa yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman berikanlah dan wariskanlah juga kepadaku. Wa warisa Sulaiman wa Daud alaihi wassalam al-wadud dzil arsyil majid. Nah, kalau saudara ingin memiliki usaha yang langgeng, jabatan yang langgeng, atau antum atau saudara menginginkan semua yang saudara sedang kerjakan menghasilkan hasil yang berlimpah ruah, baca sampai pada kalimat tawil umri sambil pejamkan mata, itu diulang 7 kali. Sebagian ulama, bagian orang mengartikan tawil umri itu artinya panjangkan umurku. Ya, memang secara tematis artinya memang begitu. Akan tetapi kalimat tawil umri bisa difahami sebagai panjangkan urusanku, artinya berkahi urusanku. Apa yang sedang kulakukan berkahi dan menghasilkan hasil yang berlimpah ruah. Jadi biar dilanggengkan, biar diawetkan. Begitu pula masalah jodoh. Barangkali ada di antara tetangga yang kelihatannya suami istri sedang berselisih, itu bisa suaminya atau istrinya membaca doa nubuat pada kalimat tawil umri diulang 7 kali sambil dibayangkan apa yang diinginkannya. Saudara yang sedang baru buka usaha, bacanya juga begitu. Tawil umri itu sambil dibayangkan usahanya biar langgeng. Apa yang mampu saudara bayangkan dan saudara sanggup percaya itu saudara sanggup lakukan, insya Allah akan terjadi. Diulang 7 kali. Tawil umri sambil dibayangkan maunya apa. Tawil umri. Kalau saudara pengacara, saudara bisa membayangkan acara saudara yang kemudian sampai berhasil sambil diulang tawil umri gitu 7 kali. Kemudian baru lanjutkan wasohi ajsadi. Nah, sampai pada kalimat wasohi ajsadi ini fungsinya untuk menyembuhkan penyakit, baik penyakit pada diri kita maupun penyakit yang ada pada orang lain. Ini juga bisa digunakan untuk wanita yang sedang ingin melahirkan. Nah, ini ada caranya. Untuk wanita yang sulit melahirkan, saudara ambil mangkok putih. Saudara tulis di mangkok putih itu dengan spidol merah, spidol yang snowman, yang kira-kira seperti ini. Bisa tulis di mangkok merah, barhatihin, ba, ro, ha, ta, ya, ha besar. Barhatihin itu 35 kali. Saudara tulis 35 kali di mangkok. Kemudian saudara hapus dengan air bersih. Air bersih saudara tuangkan, saudara hapus gitu ya. Kemudian saudara bacakan doa nubuat sampai pada kalimat wasohi ajsadi. Itu diulang 7 kali, kemudian ditiupkan ke air, itu
tentunya dilanjutkan sampai habis ya. Pada kalimat wasai asadinya aja diulang 7 kali sambil dibayangkan itu. Kemudian setelah selesai baca doa nurbuatnya ditiupkan ke air. Airnya langsung dari mangkok-mangkoknya itu diminumkan kepada wanita yang sulit melahirkan. Insya Allah Allah Ta'ala mudahkan. Begitu pula jika saudara ingin mengobati orang lain. Misal saudara punya kemampuan untuk mijet, untuk ngurut, atau dokter. Pada saat saudara ingin menyembuhkan, dilihat mana yang sakit. Kalau bisa, saudara siapkan minyak kelapa atau minyak zaitun. Boleh, minyak kelapa atau minyak zaitun. Itu dibacakan doa nurbuat sekali saja. Tapi pada kalimat wasohi ajsadi diulang 7 kali, kemudian ditiupkan ke minyak itu, lalu dioleskan ke bagian yang sakitnya. Kalau saudara dokter, silahkan saudara bisa mencermati ini atau bisa mensiasati ini. Entah itu di obatnya atau disuntikannya atau di tubuh orang itu. Kemudian saudara sentuh bagiannya setelah saudara membaca doa nurbuat, dan pada kalimat wasoi atsadi saudara ulang 7 kali sambil dibayangkan. Baik, kita lanjutkan. Setelah tawil umri wasahi atsadi waqdi hajati, kabulkan seluruh hajatku. Nah, kalau saudara ingin atau punya hajat yang besar, pada kalimat itu saudara ulang 7 kali. Pada kalimat itu saudara. Jadi tawil umrinya sekali. Tawil umrinya sekali saja. Wasahi ajsadinya sekali saja. Nah, pada kalimat wasahi ajsadi itu saudara ulang 7 kali sambil membayangkan hajat saudara. Baik, jadi kalau tawil umri untuk semua urusan saudara, untuk panjang umur atau untuk usaha saudara, untuk pekerjaan saudara. Kalau untuk mengobati sampai di wasahi ajsadi. Kalau untuk hajat saudara sampai pada kalimat waqti hajati, itu yang diulang 7 kali. Waqti hajati. Kemudian lanjutkan waqtir amwali wa auladi, perbanyaklah hartaku dan pengikutku. Kalau dibaca oleh seorang guru, maka dia akan banyak memiliki murid. Kalau dibaca oleh seorang kiai, insya Allah akan banyak memiliki santri. Kalau dibaca oleh seorang pengusaha, insya Allah akan banyak karyawannya. Tentunya kalau banyak karyawan pasti usahanya berkembang. Tidak mungkin karyawan ditambahkan sementara usahanya segitu-gitu aja. Jadi waqtir amwali, perbanyaklah hartaku, wa auladi, dan pengikutku, karyawanku, anak buahku, anakku, dan lain sebagainya. Selain digunakan untuk usaha, jabatan, atau lain sebagainya, ini juga bisa digunakan untuk wanita yang atau pasangan suami istri yang mandul. Jadi itu dibaca terus, seperti tadi saya bilang, kalau saudara mampu membaca setiap malam 100 kali, pada kalimat atau saudara membaca 7 kali setiap malam, atau terserah saudara. Cuma pada kalimat waqtir amwali wa auladi itu saudara ulang 7 kali sambil membayangkan apa yang saudara inginkan, kemudian ditiup, diusapkan ke perut. Gitu kalau untuk wanita. Untuk laki-laki diusapkan ke seluruh badannya. Baik, sampai waqtir amwali wa auladi, kemudian wahabib linnasi ajma'in, cintakan semua orang kepadaku. Jadi kalau saudara punya sebagai seorang sales marketing, saudara bisa membaca itu nurbuah pada kalimat wahabib linnasi ajma'in, saudara ulang 7 kali, saudara tiupkan, kemudian saudara usapkan ke wajah, kemudian ke seluruh tubuh, agar semua orang trust kepada saudara, agar semua orang mencintai saudara, agar semua ucapan saudara terkesan indah sekali dan barang yang saudara tawarkan menarik di mata mereka. Ini bukan hanya untuk sales saja, untuk siapapun. Untuk yang sedang mencari jodoh bisa saudara baca ini agar semua orang tertarik dengan saudara. Tapi awas, jangan buat main-main, jangan buat ngegombal dan lain sebagainya. Kemudian wasai asad waqti hajati waqtir amwali wa auladi wa habib linnas ajmain. Terakhir wataba'adal adawah, jauhkan musuh. Ini bisa untuk menyatukan suami istri yang sedang bertikai atau sedang berselisih, atau menyatukan 2 orang sahabat yang sedang berselisih dan lain sebagainya. Saudara baca sampai pada kalimat
wa taba'adal adawah 7 kali diulang. Jadi dilihat kepentingannya yang mana, keperluannya di mana, di situ yang saudara ambil kalimatnya, kemudian saudara ulang 7 kali sambil membayangkan. Kalau kemudian saudara lupa, silakan saudara flashback video ini untuk mengetahui fase-fasenya sampai di mana saja. Baru kemudian saudara lanjutkan wa taba'adal adawah kullaha min bani adam alaihi salam man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saudara sekali lagi bisa baca kapanpun. Minimal saudara baca di waktu malam 1 kali. Kemudian fase yang kedua, tahap yang kedua, setelah saudara bisa baca malam 1 kali, saudara bisa baca setiap habis subuh 1 kali. Jadi berarti sehari 2 kali, subuh dan malam hari. Kalau saudara berkenan, saudara bisa baca ini setiap habis sholat. Itu untuk mempertajam. Jadi nur buah ini kalau dibaca terus dia akan kerang, akan tebal gitu, akan lebat buahnya. Jadi kalau saudara baca hanya sekali-sekali ya hasil akan mengikuti upaya lah. Kalau saudara ingin merasa menambahkan doa nur buat ini lebih, maka saudara bisa baca setiap malam tahajud itu atau sholat isya di waktu malam itu. Sholat isyanya di atas jam 12 gitu, atau tahajud di atas jam 12. Karena memang afdolnya sholat isya itu di atas jam 12 malam. Saudara bisa baca 3 kali atau 7 kali. Syukur-syukur kalau saudara bisa baca 50 kali. Itu untuk hajat yang besar. Kalau saudara berkenan, saudara sudi membaca 100 kali setiap malam, lagi-lagi saya ingin sampaikan, saudara akan melihat keajaiban dalam hidup saudara. Kalau saudara ada yang heran melihat orang, ini kiai kerjanya berangkat sekali, tapi setiap apa yang dia pegang, klasternya jadi, apartemennya jadi, pabriknya banyak, karena beliau setelah ditelusuri membaca setiap malam 100 kali. Jadi apapun yang beliau pegang, insya Allah jadi. Jadi artinya begitu pula, misalkan dikhususkan, dihajatkan untuk banyak santri, atau biar banyak karyawan, atau biar banyak apa saja, silahkan. Begitu. Sekali lagi, doa nur buat ini baru bisa berfungsi semua itu tergantung kecintaan kita kepada guru yang memberikan ijazah doa nur buat ini. Sebab apa? Karena dengan mencintai guru yang memberikan ijazah ini, saudara sanadnya akan sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah bersabda, siapa orang yang menuntut ilmu tanpa guru, muallimuhu syaitan, gurunya adalah syaitan. Bagaimana mungkin saudara menggunakan pakaian guru saudara, sementara saudara tidak mencintai guru saudara? Itu akan batil. Dalam usul fiqh disebut batil setelah sahih. Jadi sahih, batil, rukhsah, azimah, itu batil. Akan sia-sia apa yang saudara lakukan. Jadi mustahil saudara mendapatkan karamah, barokah, dan hurmah dari doa nur buat ini jika saudara tidak mencintai guru saudara. Bagaimana cinta kepada guru? Yakni dengan terus mengingatnya melalui doa-doa Al-Fatihah dan menisbatkan diri kita sebagai murid dari guru yang mengijazahkan doa nur buat ini. Insya Allah mudah-mudahan berhasil. Barangkali ada yang belum dipahami, saudara bisa komen di bawah ini. Tawasulnya tidak akan saya tulis di deskripsi karena sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Silakan saudara komen di bawah ini, tapi mohon maaf kalau komennya tidak lekas dijawab, karena saya mengajar kalau siang, kalau malam harus mengajar, jadi nggak mungkin. Ini video ini saya buat hanya sekedar untuk menjawab permintaan-permintaan dari santri, alumni, wali santri, dan jemaah Thariqah Waqiah beserta majelis zikir as-Sadziliyah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, ma'as salamah hatta liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.